baik yang register via website, aplikasi, atau pengiriman berkas, bisa mengisi link yang telah kami kirim di WA Group. Dan bagi teman-teman yang mendapat email data tidak terverifikasi secara elektronik, bisa list nama-nama masing-masing di WA Group ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir ataupun risau, karena kami dari pihak panitia ataupun dari pihak Pintrako sedang mengusahakan solusi yang terbaik ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Kusuma Kampitasari SKM, selaku konsultan investasi PT Pintrako Sekuritas. Kepada Ibu Kusuma, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Apakah suara saya bisa didengar? Saya Bu, masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya. Terima kasih juga Pak Bayu, Bu Dita yang mungkin hari ini ada di ruangan Zoom atau tidak, ini saya belum begitu memperhatikan. Dan juga kepada seluruh peserta SPM UMB ya pada sore hari ini yang saya sayangi. Baik, kita kembali lagi nih, ketemu lagi di analisa teknikal lanjutan. Jadi sekaligus melanjutkan materi yang kemarin kita bahas ya di hari Sabtu kemarin. Jadi hari ini adalah sesi lanjutannya. Baik, ini nanti saya dikasih waktu sampai jam berapa Mbak Ayu? Untuk pemaparan materi kira-kira 60 menit ya Bu? 60 menit itu berarti 1 jam ya? Ya, untuk pemaparan materi dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Oke, berarti sampai 4:30 ya. Baik, mohon izin teman-teman untuk share screen ya. Teman-teman bisa mute dulu ya teman-teman. Iya, mungkin dibantu kerjasamanya untuk mute seluruh peserta dulu ya, supaya hari ini berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu satu sama lainnya. Baik, langsung saja. Hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah seputar analisa teknikal klasik. Jika kemarin kita sudah belajar ya tentang analisa teknikal itu apa, terus kemudian kapan digunakan analisa teknikal itu, untuk transaksi saham sendiri kira-kira analisa apa saja yang digunakan selain analisa teknikal, di situ mungkin ada analisa fundamental juga gitu ya. Hari ini kita mencoba masuk ke materi yang lebih dalam lagi, yaitu tentang seputar analisa teknikal klasik. Seperti kita tahu, teman-teman, bahwa analisa teknikal sendiri atau indikator-indikator saham yang ada di dalam analisa teknikal itu banyak sekali ya, teman-teman. Jadi tidak hanya hitungan 1 sampai angka 10 gitu ya, tetapi bahkan ratusan atau bahkan mungkin puluhan ribu di luar sana yang kita kenal. Tetapi mungkin kita tidak perlu untuk belajar secara keseluruhan karena malah justru itu akan memusingkan gitu ya. Nanti terserah teman-teman apakah akan menggunakan analisa teknikal atau lebih senang hanya menggunakan analisa fundamental saja kayak gitu ya. Karena untuk kebutuhan jangka panjang atau untuk kebutuhan nabung saham itu sebenarnya analisa teknikal ini digunakan hanya untuk waktu kapan membelinya dan kapan harus menjualnya. Itu saja. Tapi yang paling pokok di sini tetap analisa fundamental gitu ya. Baik, saya langsung saja. Kemarin kita sudah belajar ya teman-teman tentang apa itu support dan apa itu resist. Sekedar review kembali bahwa resist adalah batas atas atau titik tertinggi dari sebuah pencapaian harga berdasarkan dengan grafik-grafik yang ada di analisa teknikal. Sedangkan untuk support sendiri adalah garis bawah atau level terbawah, level terendah atau sebuah alas dari suatu bangunan gitu ya. Ini adalah contoh dari penerapannya. Di sini adalah resist dan juga
Ini batas atas ya. Terus kemudian low atau titik terendahnya adalah batas support seperti itu. Seperti kita tahu, kemarin sudah saya singgung sedikit bahwa support dan resist itu sifatnya tidak permanen gitu ya teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa area support dan juga resist itu berganti-ganti levelnya. Kenapa bisa berganti-ganti, Bu? Bukankah itu malah membingungkan seperti itu ya? Berdasar apa dan kenapa sampai area support dan resist itu sampai berubah-ubah? Begini teman-teman, jadi untuk menganalisa sebuah histori harga dari satu analisa teknikal, itu kita membutuhkan yang namanya atau time periodic gitu ya. Itu adalah batas di mana kita mengambil analisa itu. Taruh contohnya, ini saya membuka dari Oktober hingga November, which is tanggal 3 sampai tanggal 7. Berarti di sini 1 bulan ya, teman-teman. Untuk rank 1 bulan, untuk satu analisa teknikal saham ini atau emiten ini. Di sini terlihat bahwa disinilah area supportnya dan disinilah area resist. Tetapi teman-teman, ini akan terasa terlalu pendek untuk time periodik ini ketika kita berbicara tentang tradingan untuk jangka panjang gitu ya. Misalnya 1 bulan untuk tradingan masa berapa? Ya kira-kira misalnya kita tiktokan gitu ya, beli hari ini jual besok, kemudian atau minggu depan dan sebagainya. Itu mungkin boleh menggunakan time frame atau time periodik ini selama 1 bulan yang kita ambil ini. Tetapi masalahnya kalau misalnya nih kita transaksi untuk yang lebih jangka panjang lagi, katakan misalnya di situ 3 bulanan, katakan seperti itu ya. Pastinya kita membutuhkan time frame yang lebih panjang dari area ini. Terus apa yang terjadi ketika time frame kita mundurkan menjadi yang tadinya dari Oktober ke November, kita mundurkan dari Oktober ke tahun berikutnya. Di sini 2016 bulan Oktober ya, kita mundurkan sampai yang tadinya bulan November sampai ke Januari 2017 di tahun berikutnya. Jadi di sini ada 4 bulan dari Oktober hingga Januari. Berarti tidak 1 bulan lagi, time frame yang kita ambil adalah 4 bulanan. Pastinya area support dan area resist akan berubah. Disitulah karena tadi kenapa saya bilang area support dan area resist itu tidak permanen. Tidak melulu di sini-sini terus, kayak gitu ya. Time periodik atau time frame yang saya ambil, saya mundurkan. Berarti yang tadinya kita lihat di sini adalah area support berubah menjadi area resist. Paham ya teman-teman ya? Dan yang tadinya area support di hijau menjadi lebih bawah lagi karena terbentuk satu pembentukan harga sampai di level ini. Artinya area support pun juga berubah, tidak lagi di sini, tetapi dia mengikuti harga terendah dari histori perjalanan harga itu sendiri. Selanjutnya, time frame-nya saya mundurin lagi teman-teman, sampai bulan Maret tahun 2017. Karena ini terbentuk lagi di area ini, pastinya ini sudah tidak lagi valid, gitu ya teman-teman. Sehingga ini menjadi level support dan level resistnya berubah lagi di atasnya karena adanya pembentukan harga di sini. Demikian juga seterusnya. Itu ya teman-teman. Jika di sini berarti kita bisa tahu bahwa area resist adalah di level teratas ini. Berarti membingungkan dong, Bu. Bagaimana kita menentukan time frame-nya supaya baris support dan juga resist ini lebih akurat gitu ya. Teman-teman bisa mengacu kepada jenis atau metode transaksi teman-teman. Apakah teman-teman ini suka jual yang istilahnya tiktokan gitu ya, beli hari ini jual kemudian, itu gunakan time frame pendek. Tetapi kalau misalnya teman-teman lebih suka untuk menyimpan atau lebih suka untuk swing trade kayak gitu ya. Artinya beli di bawah, jual di atas, itu gunakan time frame setidaknya adalah 3 bulanan.
Jadi tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang. Kayak gitu ya. Kalau ini sudah setengah tahunan. Ini artinya sudah untuk transaksi berapa lama? Ya, setidaknya disimpan dalam waktu 3 bulan ke atas. Oke, untuk teori support dan juga resist, semoga teman-teman sudah paham ya, karena ini merupakan dasar dari ketika kita belajar tentang analisa teknikal, seperti itu. Oke, sekarang teman-teman kita masuk ke analisa teknikal klasik. Apa saja yang masuk ke dalam kategori analisa teknikal klasik? Kalau kemarin saya gambarkan bahwa perbedaan analisa teknikal klasik dan modern adalah jika analisa teknikal klasik itu ibarat seni membatik, itu adalah batik tulis. Jadi kita yang menulis, menggambar, kemudian membatiknya gitu ya, terus kemudian dicelup dan sebagainya. Semua proses kita lakukan by one secara manual. Itulah analisa teknikal klasik. Sedangkan analisa teknikal modern itu dalam terapan seni batik itu adalah batik cap. Di mana dalam satu kain itu dicapkan sudah jadi satu bentuk karya seni membatik, tetapi dalam bentuk versi batik cap gitu ya. Itulah yang membedakan teknikal klasik dan juga teknikal modern. Mana lebih baik untuk digunakan? Semuanya baik ya, teman-teman. Tergantung dari teman-teman sendiri lebih nyaman yang klasik atau yang modern. Tinggal dimasukkan ke aplikasi jadi. Itulah modern gitu ya. Tetapi kalau klasik teman-teman harus menggaris-garis, kemudian ini kira-kiranya mau ke pattern atau pola mana, terus kemudian ini kira-kira indikatornya menggunakan apa, itulah teknikal klasik. Nah, hari ini kita mencoba belajar bersama-sama. Saya akan sedikit sharing tentang analisa teknikal klasik lebih dalam lagi. Ada beberapa analisa teknikal klasik. Yang pertama adalah continuation pattern atau new, ya. Di situ mencakup apa? Mencakup flag namanya juga flag ya, atau bendera. Di situ jika kita tarik garis, itu akan membentuk satu pola menyerupai bendera. Itulah yang disebut dengan flag. Sifatnya apa? Sifatnya continuation pattern atau akan berlanjut. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah pennan. Hampir sama dengan flag atau bendera, tetapi dia lebih berbentuk ke arah segitiga. Kalau flag tadi adalah garis dua sejajar gitu ya, membentuk seperti gambar bendera. Tetapi untuk pennan sendiri lebih mengarah kepada bentuk segitiga. Terus kemudian ada triangle, ada lagi wedge, ada lagi di sini rectangle. Satu persatu akan coba saya bahas supaya teman-teman sedikit berkenalan dengan yang namanya teknikal klasik. Dan jika itu keluar, kira-kira prediksinya harga akan kemana gitu ya. Itu bisa dibaca dari analisa teknikal klasik ini, seperti itu. Baik, ini adalah contoh yang pertama dulu. Contoh yang pertama dulu, di mana di sini adalah continuation pattern untuk flag atau bendera tadi, yang pertama ya. Jika terbentuk candle seperti ini, lanjut ini, terus gitu ya. Terus jika kita ini adalah tiang benderanya, kita umpamain, tetapi ini lebih pentingnya di garis dua lurus sejajar atau menyerupai seperti bendera. Jika kalau ditarik lagi, ini adalah, jika kemarin yang kita belajarin, ini adalah fase downtrend. Gitu ya. Sifatnya continuation pattern atau akan terus berlanjut. Ini akan terus berlanjut. Sampai nanti dia ketemu yang namanya candle reversal. Untuk menentukannya kita butuh satu yang kemarin saya belajarin adalah fase
konfirmasi, gitu ya. Oh iya, ada 3 fase yang ada di market. Yang pertama adalah fase distribusi. Yang kedua adalah fase konsolidasi. Dan yang ketiga adalah fase pengumpulan barang gitu ya. Semuanya itu juga mengindikasikan harga mau naik ataupun mau turun seperti itu. Baik, yang kedua selanjutnya ini adalah bullish pennant. Bullish pennant ini adalah segitiga yang menghadap ke kanan gitu ya teman-teman. Jika kita tarik garis dari perjalanan histori candle yang terjadi ini, jika kita gambar dalam satu tarikan garis itu akan menyerupai gambar seperti ini. Kebalik pastinya ada bullish, ada bearish pennant ya. Sifatnya seperti ini, kebalikan dari tadi segitiganya, jika kita tarik menjadi sebuah garis berbentuk atau menyerupai garis segitiga yang menghadap ke atas seperti ini. Baik, selanjutnya masih di continuation pattern. Di situ ada rectangle. Rectangle di sini kita bisa menentukan kapan entry, kapan limit, dan kapan stop. Stop dalam arti ya berarti memang sudah saatnya harga atau saham tersebut harus dijual. Begitu ya. Jika kita tarik garis di sini untuk garis fase downtrend. Oke, lanjut ya. Tadi apa setelah rectangle tadi? Nah, lanjut. Yang adalah continuation. Yang kedua, reversal pattern atau pola yang mengindikasikan harga akan berbalik arah atau reversal. Itu ya teman-teman. Apa saja yang masuk kategori reversal pattern? Kalau tadi continuation pattern ada flag, ada rectangle, ada pennant dan sebagainya gitu ya. Sekarang kita belajar yang kedua adalah reversal pattern atau pola yang mengindikasi harga akan berbalik arah. Yang pertama adalah Head and Shoulders. Ini bukan merek sampo, tetapi memang nama Head and Shoulders. Namanya juga kepala dan punggung. Pastinya candle-candle yang ada di market itu menggambarkan adanya satu shoulder, dua punggung dan satu head. Jadi seperti ini, dua bahu satu kepala. Diprediksi harga berikutnya dia akan berbalik arah karena ini adalah satu pola reversal atau pembalikan arah. Ini terbukti ya. Ini garis di sini jika kita tarik garis menyesuaikan atau sejajar dari bahu sebelah kirinya. Itu akan atau ujungnya ada di sini sehingga diprediksi harga selanjutnya dia akan berbalik arah. Seperti itu. Berbalik arah ya artinya harga yang terakhir apa? Itu akan sebaliknya dari harga yang sebelumnya. Terus kemudian pola yang kedua ada di sini adalah double top. Namanya juga double top ya, dua kali terjadi top. Yang berikutnya adalah triple top atau 3 kali terbentuk di titik puncak. Seperti itu. Terus kemudian ada di sini rounding bottom. Dan yang terakhir adalah broadening form. Seperti apa? Satu persatu akan kita bahas juga. Contoh yang pertama adalah kita belajar di apa ini tadi? Ada head, ada shoulder. Pola head and shoulder. Satu kepala, dua bahu. Di sini adalah garis untuk atau leher untuk batas shouldernya gitu ya atau bahunya.
Nah, setelah bahu sebelah kanan itu garis lurus dengan bahu sebelah kiri, tadi kan sudah saya bilang ya, bahwa jika ini sudah tercapai sama panjang, dia diprediksi adalah fase reversal. Karena ini adalah penunjukan dari pattern reversal. Pastinya ini sudah terwujud ya, di sini akan berbalik arah dari harga sebelumnya. Seperti itu. Kebalikan dari head and shoulder. Kalau ini bahunya, kepalanya menghadap ke atas. Jadi artinya bahu di sebelah kanan itu juga menghadap ke atas dan diprediksi dia harga akan kembali menguat atau kembali naik setelah dia mengalami penurunan yang signifikan di bahu ini. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya ada di sini kebalikannya dari head and shoulder adalah inverter head and shoulders. Kebalikannya dari head and shoulder tadi, di mana head-nya dan bahunya itu menghadap ke bawah. Gitu ya, teman-teman. Jadi bahunya mengalami penurunan tajam sampai di batas ini, kemudian naik, kemudian tercipta atau terbentuk head-nya. Terus kemudian dia mantul nih, naik ke atas, sampai tercipta atau sejajar atau garis lurus dengan bahu sebelumnya. Diprediksi di harga berikutnya dia pasti akan koreksi turun. Ini ya. Jadi untuk harga selanjutnya dia akan reversal atau berbalik arah dari candle sebelumnya. Seperti itu. Ini adalah batas dari bahu atau lehernya. Garis leher. Oke, yang selanjutnya. Tadi kita tahu ada double top atau dua kali terbentuk di area atau di posisi top atau tertinggi. Seperti itu. Ini adalah baseline-nya atau garis dasarnya. Seperti itu ya. Ini juga merupakan pattern atau pola berbalik arah atau reversal. Sehingga jika tercapai dua kali double top seperti ini, dan dia menembus garis baseline-nya, diprediksi dia akan berbalik arah. Ini menembus garis baseline, sampai di titik ini, dia akan berbalik arah. Karena ini sekali lagi di reversal pattern. Ini dua kali double top. Ini tidak terulang di 3 kali ya, karena dia sudah mantul di sini. Tetapi, sudah selesai di sini. Tetapi jika yang seperti ini, mohon maaf, ini kebalikannya dari double top dulu, belum 3 kali terbentuk top, tetapi ini adalah double bottom. Ini adalah 2 kali terbentuk titik bawah, kebalikannya dari double top tadi. Harga menembus area double top dan dia menembus di baseline, artinya pada saat atau candle berikutnya dia akan reversal. Gitu ya. Oke, next. Seperti kita kemarin sudah belajar sedikit tentang mengenal sedikit tentang candlestick. Saya akan review kembali bagaimana terbentuk green candlestick dan bagaimana sampai terbentuk red candlestick. Terbentuk green candlestick jika closing price atau harga penutupan terbentuk di area atau di atas dari harga pembukaan. Sedangkan real body adalah ini. Jika ini terjadi, maka candlestick akan berwarna hijau. Ini adalah batas bawah dan ini adalah batas atas. Sedangkan kebalikannya, red candlestick. Terjadi red candlestick apabila harga closing atau harga penutupan terbentuk di area bawah dari harga pembukaan. Ini adalah batas atas dan ini adalah batas bawah, tetapi closingnya ada di sini. Ini adalah real body, sehingga terbentuk candle berwarna merah.
saya ulang-ulang terus, berarti teman-teman sudah harus ya bisa ya cara membaca candlestick itu seperti apa. Karena dari satu tampilan candlestick ini ada 4 informasi yang bisa kita ketahui atau kita baca, yaitu harga tertinggi, harga penutupan, harga pembukaan, dan harga terendah. Itu ya teman-teman. Baik, lanjut. Sekarang pola di candlestick yang umum di pasar modal. Kalau tadi adalah continuation pattern, ada reversal pattern gitu ya. Kalau yang sekarang adalah pola-pola candlestick yang umum di pasar modal atau yang umum di analisa. Teman-teman juga wajib tahu supaya teman-teman ketika nanti berhadapan akan belajar analisa teknikal, paling tidak teman-teman sudah familiar dulu cara membaca dari candlestick gitu ya. Yang pertama dulu ini menunjukkan sinyal reversal atau pembalikan arah. Akurasinya adalah sedang, rendah sampai sedang. Namanya apa? Namanya adalah spinning top dan spinning bottom. Gitu ya. Ada spinning top, ada spinning bottom pastinya gitu. Ini salah ya, ini spinning bottom, ini spinning top. Baik, ini kita sebut dengan spinning top, di mana shadow ini begitu panjang, tekanan jual dan tekanan beli sama-sama kuat, sehingga real body-nya atau body yang terbentuk itu kecil, tidak terlalu besar gitu ya. Sama saja pada intinya atau pada prinsipnya, jika hijau adalah harga close di atas harga open, dan jika merah itu harga close di bawah harga open. Itu adalah spinning bottom atau bearish, ini adalah spinning top atau bullish. Kita baca ini apa? Ini jika di sini disebutkan bahwa ini adalah sinyal reversal atau akurasi rendah sampai sedang, artinya jika keluar satu candle yang bentuknya seperti ini, hati-hati, ini tekanan jual dan tekanan beli sudah mulai kuat, sehingga diprediksi harga berikutnya dia sudah akan berbalik arah. Atau di sini disebutkan adalah sinyal reversal. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Di sini ada yang namanya Morubosu. Keren banget ini, teman-teman pasti saya yakin bagi yang pecinta analisa teknikal pasti dong udah akrab atau familiar dengan yang namanya Morubosu ini. Morubosu ini artinya di mana tekanan beli dan tekanan jual itu masih belum imbang. Kalau hijau itu berarti permintaannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga atau penawaran gitu ya. Sedangkan ini adalah kebalikannya. Stok barangnya melimpah tapi yang beli nggak ada, sehingga tekanan jualnya lebih lebih tinggi dibandingkan dengan sebaliknya seperti itu. Sinyalnya adalah continuation atau akan berlanjut jika ketemu seperti ini. Akurasinya adalah tinggi. Kalau tadi kan sedang sampai rendah. Kalau yang ini akurasinya adalah tinggi jika menemukan candle seperti ini. Full ya, ini penuh. Badinya ini full. Satu kotak ini gemuk full. Tidak ada shadow-nya, tidak ada garisnya. Ini yang disebut dengan pola Morubozu. Kalau ketemu seperti ini, apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan berarti dia akan, jika ketemu hijau seperti ini, diprediksi harga berikutnya akan tetap hijau. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ini merah, berarti diprediksi harga berikutnya ya masih tetap akan terus lanjut turun. Namanya juga continuation sinyalnya. Seperti itu. Di sini ada Morubosu bullish, di sini ada Morubosu bearish. Begitu ya. Oke, berikutnya adalah doji. Nah, ini juga sangat-sangat familiar. Kok dari tadi pakai bahasa Jepang terus, Bu? Kenapa nggak ada bahasa Indonesianya? Memang analisa teknikal itu ditemukan di Jepang ya, teman-teman. Kalau teman-teman misalnya belajar tentang do teori, di situ disebutkan bahwa analisa teknikal itu awal mula ditemukan oleh pedagang beras di Jepang. Jadi ilmu ini digunakan untuk jual beli beras seperti itu. Tetapi ternyata bisa digunakan untuk acuan atau setidaknya
belajar prediksi harga dengan menggunakan analisa teknikal. Yang ketiga adalah doji. Sinyal doji ini juga sangat akurasinya cukup tinggi, dari moderate sampai ke tinggi gitu ya. Sinyalnya apa? Jika keluar sinyal seperti candle pola seperti ini, sinyalnya itu adalah konfirmasi required atau kita lihat di fase konfirmasi. Oleh sebab itu, kemarin saya berkali-kali bilang, bagi saya pribadi, saya tidak akan langsung memutuskan satu putusan dulu ketika fase reversal itu sudah kelihatan. Saya tunggu apa? Tunggu si doji ini gitu ya teman-teman, karena dia adalah sinyal dari konfirmasi seperti itu. Jadi apa? Bentukannya seperti ini teman-teman. Tidak ada bodinya. Tidak ada warna hijau, tidak ada warna merah. Karena di sini tekanan beli dan sama-sama tinggi, penawaran dan juga ketersediaan barang dan juga minat pembeli di mana supply itu sama-sama kuat. Ada 4 ya teman-teman di pola doji ini. Yang pertama adalah long leg, bentukannya seperti ini kayak salib, ada di tengah-tengah dia. Ini sama-sama tekan nih hijau dan merah sehingga dia ada di posisi ini gitu ya. Terus kemudian yang kedua di situ ada dragonfly, ini untuk sinyal doji ke arah bullish teman-teman, atau fase konfirmasi mengarah kepada bullish atau kenaikan harga seperti itu. Ciri-cirinya adalah garisnya ada di atas atau tekanan belinya lebih kuat, tetapi diiringi ditutupnya juga tekanan jualnya juga sama-sama kuat, sehingga merah sama hijaunya bertemu di sini sehingga tidak ketemu warna merah dan hijau. Terus kemudian yang ketiga adalah gravestone, ini adalah untuk sinyal bearish, market bearish atau keesokan hari itu ditengarai dikonfirmasi dia akan berbalik arah menjadi bearish. Pastinya jika ketemu ini pasti di candle sebelumnya adalah candle hijau gitu ya. Terus kemudian yang keempat atau terakhir, for price ini jarang terjadi ya. Ini atau empat harga nih ya, empat harga semuanya terjadi di sini. Kalau yang ini kan harga tertinggi, harga terbawah gitu ya. Ini terbentuk di harga bawah, ini di harga tinggi. Kalau yang ini empat-empatnya itu terjadi di sini, tidak ada shadow-nya sama sekali. Ini jarang sekali terjadi, teman-teman. Tetapi kalaupun terjadi, ini termasuk dalam pola doji atau confirmation require. Oke, lanjut ya, teman-teman. Yang berikutnya masih di sinyalnya reversal juga atau pembalikan arah gitu ya. Kalau yang tadi kan continuation. Kalau yang sekarang sinyalnya adalah reversal atau pembalikan arah. Hati-hati kalau misalnya menemukan candle-candle atau pola yang seperti ini. Yang pertama saya buka dulu adalah hammer atau hanging man. Akurasinya cukup tinggi ya atau moderat ya. Ada dua. Ini untuk bullish dan ini untuk bearish gitu ya. Tercipta hammer ini kalau misalnya nih hitam sampai di bawah, hammernya ini menghadap, palunya ini hijaunya ada di atas. Atasnya berwarna hijau, hammernya berwarna hijau. Itu keesokan hari dia, ini juga namanya sinyal reversal, diprediksi harga akan berbalik arah dari harga sebelumnya. Seperti itu. Kebalikannya di hammer adalah hanging man. Hanging man jika palu yang terbentuk adalah yang di atas berwarna merah atau palunya berwarna merah, kepala palunya berwarna merah gitu ya teman-teman. Karena ini sekali lagi adalah sinyal reversal, maka keesokan hari dia pasti akan turun. Dia berbalik arah dari harga sebelumnya kemarin yang terus mengalami kenaikan seperti itu. Baik, kemudian berikutnya adalah pola harami gitu ya. Harami sinyalnya itu adalah sinyal untuk reversal juga, sama seperti hammer atau hanging man tadi. Akurasinya dari moderat sampai ke tinggi gitu ya. Ada dua juga, ada bearish harami dan juga ada bullish harami seperti itu.
Baris harami jika terbentuk seperti ini, dan baris adalah seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Next, selanjutnya sama-sama masih di reversal, ini juga sangat populer di masyarakat kita, ada evening dan juga morning star. Sinyalnya juga masih reversal, akurasinya cukup tinggi. Yang namanya morning star ya teman-teman, atau kita melihat matahari di pagi hari gitu ya. Yang pasti apa? Yang pasti harapannya itu di setelah malam gelap gitu ya, malam gelap. Dah, ini tadi apa nih? Fase apa nih teman-teman? Kalau tadi teman-teman belajar nih sebelumnya, pola apa ini? Pola doji ya, barusan kita pelajari tadi, jangan sampai lupa lagi. Di mana tekanan beli dan tekanan jual cukup kuat. Di sini adalah penanda untuk pola konfirmasi required atau sesi konfirmasi. Jika ini sudah keluar, maka dia akan reversal atau berbalik arah. Inilah yang sering disebut dengan morning star. Morning star. Malam gelap, terbitlah matahari sehingga dia harga akan naik. Kebalikannya adalah evening star atau bintang malam gitu ya. Kebalikannya dari tadi kalau misalnya kita terjemahkan dalam versi bahasa Indonesia. Ini juga keluar pola doji di sini. Dari siang terbitlah malam gitu ya. Di sini keluar matahari akan mengalami gelap. Ini masih masuk di sinyal reversal. Oke, kita sudah belajar banyak hari ini ya, teman-teman. Jika kita menemukan candle-candle yang seperti ini ketika kita belajar analisa teknikal klasik seperti ini. Ini tidak terlalu populer, tetapi cukup banyak yang menggunakan ya, namanya three white candles atau 3 candle garis putih. Lawannya adalah pastinya adalah three black cross atau 3 kotak berwarna, 3 candle berwarna hitam. Ini pasukan three white soldier, pasukan 3 balok putih gitu ya. Terus setelah itu pasti akan keluar doji dan untuk reversal. Demikian juga untuk three black cross. Seperti itu. Oke. Ini untuk teknikal klasiknya. Saya sambung sedikit untuk teknikal modern. Boleh diizinkan ya, Mbak ya? Waktunya karena masih ada sekitar 15 menit lagi. Mungkin masih cukup. Baik, langsung lanjut untuk materi berikutnya adalah analisa teknikal modern. Kalau tadi kan teman-teman belajar klasik ya. Hari ini kan kita belajar analisa teknikal yang terakhir atau sekaligus hari kedua atau hari penutupan. Jadi artinya saya akan bagikan semua analisa teknikal itu yang ada di pasar modal atau yang kita kenal di masyarakat kita gitu ya. Di situ ada analisa teknikal klasik yang tadi sudah kita pelajari, di mana template per template-nya itu kita buat sendiri. Tetapi jika di analisa teknikal modern, itu template-nya sudah jadi, sudah by system dihitung, tidak perlu ada rumus-rumusnya. Gitu ya teman-teman, tidak perlu ditarik-tarik garis mirip tiang bendera atau mirip hanging atau mirip head and shoulders kayak gitu ya. Semuanya itu sudah dibuat secara sistem. Tinggal ditempel di online trading profits, Pintraco Sekuritas, itu sudah jadi analisanya. Itulah yang disebut dengan analisa teknikal modern. Langsung saja saya akan memberikan contohnya. Apa saja yang termasuk ke dalam analisa teknikal modern? Sangat populer nih di masyarakat. Di situ yang pertama adalah trend following indikator atau indikator yang trennya mengikuti indikator gitu ya. Ada beberapa. Yang pertama adalah moving average. Sangat-sangat ngetop ya teman-teman. Sangat-sangat populer. Orang sering menyebutnya dengan istilah MA. MA itu apa? Kalau teman-teman pengen tahu, MA itu ya moving average gitu ya. Sangat populer dan selalu digunakan. Berbanding lurus sama-sama populer juga adalah MACD. Terus kemudian di situ ada osilator indikator. Di dalamnya adalah stochastic oscillator, ada RSI atau Relative Strength Index.
Di sini dulu nih, biar teman-teman nggak terlalu mubeng, nggak terlalu puyeng gitu ya, untuk belajar materi terlalu banyak. Saya akan membahas satu persatu dulu secara lebih rinci. Dari MACD dulu. MACD ya, bukan MA ya. MACD itu apa? Kalau teman-teman tadi tahu bahwa MA itu adalah moving average, kalau MACD itu moving average convergence divergence. Biasanya sering dikombinasikan antara dua indikator ini, antara MA berbanding dengan MACD, gitu ya. MACD itu merupakan salah satu indikator yang paling diandalkan para momentum trader. Penciptanya adalah Gary Apple ya. Apa itu momentum trader? Ya trader yang memanfaatkan momentum untuk beli dan juga untuk jual seperti itu. Sesuai dengan namanya, MACD menggambarkan konvergensi dan divergensi dari dua moving average. Penggabungan ya, itu yang disebut dengan MACD. Jadi dua MA digabung, biasanya yang kita gunakan itu adalah MA20 dan MA5. 20 hari dan 5 hari, itu kita gabungkan. Kenapa kok dipilih 20 hari dan 5 hari? Itu yang paling ideal untuk jangka pendekan. Karena logikanya adalah berdasarkan dari 1 bulan itu kita transaksi saham, 20 hari kerja dipotong dengan Sabtu Minggu, gitu ya. Dan di sini adalah 5 hari kerja dalam 1 minggu. Otomatis Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Jadi berarti kita bisa menyimpulkan satu rumus bahwa dalam 1 bulan itu adalah 20 days dan versus dari 5 days gitu ya. Dua moving average digabung. Nah, kemarin kita sudah belajar nih teori garis putus-putus dan garis tidak putus-putus. Itulah MA5 dan MA20 yang satu saya kombinasikan menjadi MACD. Di mana di situ titik temunya merupakan titik golden cross atau level untuk beli, titik untuk beli, dan dead cross titik untuk jual. Seperti itu ya. Convergence adalah MA bergerak saling mendekati, jika divergence itu maksudnya adalah MA bergerak saling menjauh. Ini adalah MACD ya teman-teman. Ini adalah penerapannya di moving average. Mohon maaf untuk mute dulu seluruh peserta. Baik. Bisa saya lanjutkan kembali? Ya. Kemudian tadi MACD ya teman-teman. Di sini ada moving average. Moving average sendiri itu menunjukkan nilai rata-rata dari suatu periode. Nilai harga rata-rata dari satu periode tertentu ya. Pada saat harga berubah, moving average bisa naik, bisa turun. Seperti itu. Jadi ini juga tidak baku juga. Sesuai dengan yang kemarin pertama kali kita belajar di Sabtu kemarin bahwa kelemahan dari analisa teknikal itu kadang bersifat false atau sinyal palsu kayak gitu ya. Terus kemudian di sini adalah contoh dari moving average untuk bearish atau downtrend. Dan ini adalah untuk uptrend atau seperti itu. Ya, ini dalam satu rangkaian ini, teman-teman, dalam satu rangkaian emiten. Ini adalah MA bearish dan ini adalah bullish. Nah, ini kalau misalnya kita gabung nih dengan garis yang garis putus-putus kemarin, artinya untuk MA yang lebih panjang gitu ya, teman-teman. Nanti akan ketemu nih, teman-teman. Akan ketemu di mana titik pertemuannya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, fungsinya untuk apa sih dead cross dan juga golden cross tadi? Nanti ya, slide berikutnya setelah ini akan kita pelajari. Ini kita belajar dulu satu persatu ya. Moving average divergence atau MACD dengan tambahan indikator lagi dan melihat gambar grafik yang disajikan dapat disimpulkan bahwa bullish. Ini ya, ini kesimpulan yang sangat penting nih teman-teman. Kapan menentukan area dead dan golden dan dead. Bullish jika garis MACD memotong garis signal ke atas dari posisinya yang ada di atasnya. Jadi seperti ini. Dari bawah ke atas. Sedangkan bearish
memotong garis signal di bawah ke bawah dan posisinya ada di bawahnya atau dari atas ke bawah. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa kita harus belajar golden cross dan juga dead cross? Karena disitulah kita bisa tahu nih titik atau level di mana kita bisa beli dan kita bisa jual. Disitulah fungsi utama dari analisa teknikal itu. Karena analisa teknikal itu fungsinya ya untuk time to buy, time untuk jual, dan time untuk hold. When to buy, when to sell, when to hold. Atau protection gitu ya. Satu dulu, ini adalah sinyal golden cross, di mana trigger line atau garis pemicu versus dengan MACD line bersinggungan yang tadi saya ulang-ulang terus dari bawah ke atas. Di mana golden cross? Di sini pastinya. Jika terbentuk persinggungan seperti ini, saatnya untuk membeli. Apakah ini ada di online trading profits? Ada. Tidak usah khawatir. Apakah kita harus garis lagi MACD-nya dan trigger lainnya? Tidak. Tinggal langsung di template jadi. Namanya juga analisa teknikal modern gitu ya, teman-teman. Nanti kalau cukup waktunya saya akan buka di online trading profits. Tetapi mengingat ini jam perdagangan juga sudah tutup, jadi mungkin tidak ada pergerakan ya. Makanya saya senang kalau misalnya kita belajar analisa seperti ini pada saat jam perdagangan buka. Jadi kita bisa lihat nih harga naik, harga turunnya itu lebih akan menarik, kelihatan menarik gitu ya. Baik. Terus kemudian balikannya adalah dead cross. Namanya juga dead ya. Bersinggungannya dari atas ke bawah. Di mana titik deadnya ya di sini pastinya. Ini sinyal untuk apa? Ini adalah sinyal untuk jual. Jadi ibaratnya nih buat teman-teman yang sudah punya barang dan ketemu sinyal seperti ini, segeralah jual saham Anda gitu ya. Karena diprediksi besok harga akan mengalami penurunan atau berbalik arah seperti itu. Tapi kalau nggak punya barang gimana Bu? Ya nggak punya barang berarti nggak bisa jualan gitu ya. Mohon maaf kami one waste opportunity bukan two waste opportunity seperti hanya di Forex yang belum punya barang tetapi sudah bisa jualan. Begitu ya. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya adalah osilator indikator. Itu berfungsi untuk apa? Untuk mengukur kejenuhan pasar. Jadi di situ di dalamnya itu ada RSI atau Relative Strength Index atau overbought dan oversold ada di dalamnya. Maksudnya apa sih Bu? Maksudnya begini, kalau misalnya nih terbentuk candle seperti ini nih, ini kan naik-naik hijau-hijau terus ya, jenuh nggak lama-lama pasar? Kayaknya beli terus. Pasti suatu saat pasar itu akan terbentuk yang namanya overbought atau jenuh beli, di mana orang itu sudah jenuh atau bosan untuk beli. Yang ada, kalau misalnya terbentuk overbought seperti ini, artinya apa? Hati-hati, ini sudah terbentuk satu indikator yang disebut dengan RSI, di mana RSI biasanya ditandai level di atas 7 atau 70. Adakah di aplikasi Earning Trading Profit? Ada, tidak usah khawatir, tidak usah menggaris garis tujuhnya ini ada di mana, kita sudah ada garisnya sendiri, kayak gitu ya. Terus kebalikannya, jika dia terbentuk seperti ini di area bawahnya, ini jika kita tarik garis lurus ya, ini kan di sini nih, kita tarik garis lurus. Overbought-nya ada di sini, ini kita tarik garis lurus berarti ada di sini. Keesokan hari dia pasti akan koreksi turun, gitu ya. Tandanya kalau misalnya kita sudah punya barang di harga ini, segera jual lah sahamnya. Karena ini adalah fase yang sudah jenuh jual, kayak gitu. Pasti orang sudah namanya jenuh jual, dia pasti akan kebalikannya menjadi beli gitu ya. Nah, di mana terbentuk oversold? Oversold ada di sini. Kita tarik garis lurus nih. Ini ada di sini. Dia sudah terbentuk di area oversold. Kalau sudah terbentuk di sini, artinya ini ada di area sekitar 30 ya, di angka 30. Di level 30 kalau garisnya di sini. Kalau sudah terbentuk di sini, segera beli karena dia sudah di level terbawah. Gitu teman-teman.
Jadi, kalau bisa jualah di level teratas dan belilah di harga atau level terbawah. Pastinya ini tidak mudah karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan saham itu mencapai level tertinggi dan kapan saham itu mencapai titik terendah. Terus kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk belilah di tengah-tengah karena saya selalu menyarankan menunggu fase atau konfirmasi request atau fase konfirmasi seperti itu ya. Next, disinilah kita bisa menentukan kapan untuk peak-nya dan di mana untuk trough. Dengan MACD, dengan dead cross, dengan RSI yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama ya. Terus kemudian untuk trough-nya kita juga bisa belajar di mana MACD juga, golden cross, RSI, dan oversold. Ini adalah kata kuncinya gitu ya teman-teman. Terbentuk overbought atau titik jenuh jual titik jenuh beli di level di atas 70, RSI di atas 70, MACD-nya tadi bersinggungan dari bawah dari atas ke bawah, dead cross. Sinyalemen untuk beli. Berarti dia sudah ada di area peak. Sebaliknya jika dia sudah terbentuk di MACD-nya tadi bersinggungan dengan trigger lainnya dari bawah ke atas, terus kemudian dia golden cross artinya RSI-nya dia di area 30 jualan, berarti artinya dia sudah di area trough atau lembah gitu ya. Oke, lanjut. Kesimpulan dari RSI. Jadi untuk beberapa skenario RSI, saham berada di area overbought atau jenuh beli lebih dari angka 70. Ada juga aplikasi online trading yang menggunakan bukan 70 tetapi di area 7 gitu ya. Sama saja itu atau 8 itu masih masuk di hitungan dalam waktu yang cukup lama. Jadi cari kesempatan untuk membeli. Hal ini terjadi karena lebihnya momentum positif positif momentum gitu ya. Sebaliknya jika berada di area oversold atau kurang dari area 30 dalam waktu yang lama ya ini kuncinya ya. Jual saham tersebut karena ada kemungkinan nilainya akan turun lagi kayak gitu. RSI mulai beranjak dari oversold value setelah waktu yang cukup lama. Ambil kesempatan beli, sebaliknya RSI beranjak dari overbought value akan menjual sebelum harga semakin turun. Jangan lupa dikombinasikan dengan konfirmasi indikator yang lain. Jadi hanya RSI saja yang digunakan ya teman-teman. Setidaknya seminim-minimnya adalah tadi. Ada MA, ada MACD, ada RSI, ada volume. Itu kalau saya ya. Baik, ini adalah penerapannya secara singkat ya. Ingat waktu juga. Ini adalah apa? Tadi teman-teman bilang ini adalah apa? Ini kita menggunakan stokastik, ini osilator. Ini adalah apa? Saya ulangin ya. Ini adalah area support kalau misalnya dari analisa yang paling dasar. Dan ini adalah area resist seperti itu ya, teman-teman. Di samping kita juga menerapkan indikator-indikator, jangan lupa juga harus perhatikan volume. Di mana volume di online trading profits nanti akan saya bagikan sekilas saja. Saya perlu waktu untuk 5 menit lagi saja untuk membagikan ya. Ini saya tutup dulu. Oke, saya memberikan satu ilustrasi dulu. Kalau kemarin kan saya sudah memberikan satu gambaran ya. Yuk nabung saham itu. Contohnya saja taruh misalnya di sini Sido Muncul. Sido Muncul Indonesia Tbk. Olahan varian produknya banyak sekali ya di situ. Banyak sekali digunakan oleh masyarakat kita. Ada tolak angin, ada kuku bima, dan sebagainya gitu ya. Pertanyaannya, cara nabung Sido Muncul, bagaimana sih? Ini harganya masih sangat murah ya teman-teman. Jadi ini saya jadikan sebagai salah satu contoh. Di samping di situ juga ada lebih dari 700 emiten yang bisa teman-teman nabung sahamnya. Sekali lagi kembali ke modal yang teman-teman miliki. Nah, kalau misalnya dari nabung saham tadi, ilustrasi yang kemarin saya bagikan, pastinya teman-teman tidak butuh modal besar ya, teman-teman, karena nabung. Sifatnya hanya beli satu lot saja setiap bulan. Ditambah terus dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu.
Oke, ini ilustrasinya. Saya nabung sudah muncul dari tanggal 2 Juni tahun 2017 gitu ya. Saya sisihkan penghasilan saya dengan membeli satu lot Sido muncul. Ketika itu taruh misalnya dari satu lot gitu ya ke 1 tahun berikutnya di 4 Juni 2018. Dari satu lot ini saya bisa mengembangkan saham yang satu lot itu menjadi 21 lot seperti itu. Dari 100.000 saya bisa menjadi 1.837.50 rupiah. Ini contohnya ya, ilustrasinya. Di tahun 2017, saya deposit dana nih 100.000 rupiah. Karena syaratnya ketika itu adalah investasi saham itu 100.000 rupiah setor dananya. Dana yang tersedia di portofolio saya adalah 100.000 gitu ya. Saya berikan harga saham Sido muncul yang ketika itu harganya per satu lembarnya adalah 510 rupiah. Which is di sini satu lot adalah 100 lembar, jadi saya butuh modal sebesar 51.000 untuk satu lot kepemilikan saham Sido muncul gitu ya. Terus kemudian di bulan 7 atau bulan berikutnya saya menyisihkan dana saya lagi 100.000 rupiah lagi, di mana sisa uang 49 itu saya tambahkan di porto ya, bertambah di porto jadi artinya 149. Saya cukup untuk membeli 2 lot Sido muncul yang ketika itu turun harganya menjadi 498 rupiah per lembarnya. Modal yang saya butuhkan sekian. Demikian berikutnya sampai bulan Agustus saya beli 2 lot, bulan September dan sebagainya dengan deposit dana setiap bulannya saya menyisihkan uang saya sebesar 100.000 rupiah. That's why di 2018 1.200.000 merupakan modal saya dan saya berhasil menabung saham Sido muncul dari yang satu lot, 2 lot, 1 lot dan sebagainya itu menjadi 21 lot kepemilikan saham Sido muncul saya dari harga yang awalnya sekian menjadi sekian. Itu artinya dari modal 1.200.000 rupiah bergeser menjadi 1.837.500 rupiah dalam waktu 1 tahun. Jauh melampaui dari nilai deposito. Deposito ya, percobaan kemarin tes saya dari satu BPR yang tertinggi memberikan return atau imbal hasil. Tidak usah saya sebutkan nama BPR-nya, tetapi BPR ini cukup bisa dipercaya karena dia adalah salah satu produk pemerintah gitu ya teman-teman. Dia hanya berani memberikan, itu tertinggi loh teman-teman. Belum kalau bank swasta pastinya di bawah itu ya. Dia berani memberikan bunga deposito sebesar 5% per tahun. Itu berarti artinya 5% itu dibagi 12. Jadi dalam waktu 1 bulan saya hanya terima 0, sekian persen gitu ya. Jauh di atas angka 1, jauh di bawah angka 1. Seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Berarti keuntungan yang saya dapat dari investasi awal saya sebesar 100.000 dikali 12, 1.200.000. Cash balance saya masih tersisa 51.000 dari hasil pembelian saham Sido muncul saya tadi, sehingga aset saya bertambah 57% atau sebesar 188.600 rupiah. Ini hanya ilustrasi saja, sekali lagi disclaimer on ya, karena harga saham Sido muncul tidak selamanya sama gitu ya naik turunnya. Oke, ini tidak usah. Baik, terima kasih. Itu yang saya sajikan untuk slide terakhir dari materi saya untuk analisa teknikal modern. Sesuai janji saya tadi, saya minta waktu 5 menit untuk berbagi online trading profits ya. Kalau teman-teman yang sudah punya akunnya sudah jadi mungkin, karena di Pintraku Sekuritas untuk saat ini membuka akun itu sangat mudah, hanya 2 kali 24 jam sudah jadi ya. Beda dengan zaman dahulu yang 14 kali 24 jam. Seperti itu ya, terlalu lama dan sekarang hanya cukup 2 kali 24 jam.
dengan KYC yang pastinya teman-teman sudah merasakan, karena saya lihat sudah lebih dari 300 nama yang mendaftar melalui aplikasi Pintar Sekuritas. Pastinya ini nanti menjadi kewajiban yang harus teman-teman lihat, yaitu mendownload aplikasi online trading kami. Jadi aplikasi ini bisa di-download dari versi mobile maupun versi mobile, bisa Android, bisa iPhone ya. Tidak seperti registrasi kemarin yang harus wajib Android. Tetapi untuk kebutuhan trading atau transaksi ini bebas, bisa Android, bisa iPhone. Dan juga untuk versi desktop. Silahkan download di www.profits.co.id atau www.pintrap.com. Nanti teman-teman akan ketemu aplikasi online trading profits kami seperti ini. Cukup hanya memasukkan user ID yang kami share melalui email. Banyak sekali yang kemarin bertanya ya teman-teman, kok emailnya belum ada nih Bu, user ID dan password gitu ya. Itu mungkin masuk di spam teman-teman. Jadi kemarin itu setelah saya cek di pusat ternyata sudah dikirim kok. Dan setelah saya suruh cek di spam ternyata memang benar teman-teman belum cek di spamnya seperti itu. Jadi nanti tolong dicek dulu yang teliti ya teman-teman sebelum teman-teman bukan itu kendala. Teman-teman yang daftar melalui versi web, kemarin banyak sekali case-nya yang dengan iPhone atau dengan gagal proses Android. Saya sharekan sekaligus di sini, nanti bisa disambung di sesi tanya jawab ya. Oke, saya di berarti ya, saya nggak tahu. Ini sudah saya buka kembali. Sudah dengar ya suara saya ya? Sudah Bu, udah. Oke, ya baik, saya lanjutkan lagi. Jadi nanti teman-teman yang mendaftar melalui web bukan dari registrasi online nanti bisa cek sendiri user ID-nya karena itu di-create oleh teman-teman sendiri. Baik, berlama-lama lagi nggak sempat. Udah ya teman-teman. Untuk mengaktifkannya teman-teman masukkan dulu activate order, menu activate ini login. Nah, nomor loginnya apa? Loginnya itu kita kirimkan bersamaan dengan password dan juga user ID. Di mana di situ hanya ada user ID, password, dan login trading. Karena yang saya gunakan ini adalah akun simulasi, jadi saya tidak bisa login ya. Jadi saya skip untuk step ini. Setelah teman-teman baru bisa untuk membeli dan juga menjual. Di mana menu membeli adalah di F1 portofolio ini adalah isi dari uang teman-teman. Kalau teman-teman sudah transfer dana, sudah setor dana, atau dapat modal investasi, nanti teman-teman ini akan ada nilai rupiah. Saya sangat berharap teman-teman membuka akun efek akun saham itu tidak saja untuk KPI atau kelengkapan sidang teman-teman gitu ya, tetapi jadikan ini sebuah satu pengalaman, satu experience teman-teman untuk berinvestasi saham. Jadi ketika teman-teman nanti lulus menjadi sarjana ekonomi, tidak lagi soal masalah trading saham seperti itu. Baik, sekali lagi cash on hand adalah uang atau isi dompet teman-teman yang bisa untuk belanja saham. Berapapun itu, di situ adalah yang tertera isi uang kalian. Seperti itu ya. Di sini nanti adalah nama kalian, lengkapnya user ID-nya. Baik, sesuai dengan saya hari ini adalah di sisi analisa teknikal, saya juga langsung menuju ke analisa teknikal karena waktu saya juga sudah habis gitu ya. Untuk melihat analisa teknikal, di sini ada menu chart yang ada kotak garis hijau dan juga merah. Teman-teman buka di sini.
pastikan sinyal internet lancar ya, teman-teman. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Saya gedekan ya, coba besar. Ini adalah IHSG. Ini bisa teman-teman selera masing-masing ya, mau mengulik saham apa. Katakan semisal BCA deh. Klik oke. Nah, ini adalah historical harga BBCA yang terjadi dari bulan April hingga bulan 2022 hari ini. Bisa diatur ya time frame-nya sesuai dengan yang tadi saya arahkan. Bisa 5 tahun, 6 bulan, 3 bulan, 5 hari, tinggal go to periodiknya. Otomatis nanti juga support dan resistnya akan berubah. Nah, yang tadi sudah kita pelajari, kita tempelkan di analisa teknikal kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah ini teman-teman. Nih, klik ada tanda tulisan indikator ya. Ada tulisan tanda tambah, moving average, MACD, gitu ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian ada apa lagi tadi? Ada RSI. Relative Strength Index sudah selesai. Nah, ini sudah kelihat teman-teman di sini. Sudah terlihat ya. Di sini kita sudah tahu di mana MA dan MACD-nya. Ini MACD-nya. Ini bisa kita rubah juga untuk periodenya. Untuk periodenya itu akan berapa lama waktunya. Fast length waktu terlama dan slow length-nya. Fast length waktu tercepat dan slow-nya. Itu berapa? Misalnya ini MA 5, ini 20 dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian oke, selesai. Silahkan kalian start sendiri seperti itu. Dan di manakah RSI-nya? Ya, tadi saya bilang overbought, oversold di sini ya, teman-teman, ada di area bawah ini. Ini RSI ada tulisan di mana di sini adalah level 70, berarti di sini adalah level nih ya, ada tulisan 70 di sini. Ini adalah area dari overbought atau waktu untuk jual atau jenuh beli gitu ya. Dan di sini adalah area 30 atau oversold, jenuh untuk jual atau waktunya untuk beli. Sekali lagi, volume tetap harus diperhatikan ya teman-teman. Di sini adalah volume transaksi hari ini sangat-sangat kecil sekali, berarti artinya harga BCA pun juga hari ini tidak signifikan mengalami kenaikan. Oke, mungkin sekilas itu dulu, nanti kita sambung di sesi tanya jawab ya, karena waktu juga sudah habis. Saya kembalikan dulu waktu ke Mbak Ayu selaku moderator. Silahkan Mbak Ayu. Ya. Terima kasih Bu untuk materi yang disampaikan. Karena waktu yang terbatas, maka sesi tanya jawab akan kami buka untuk 3 pertanyaan ya Bu. Iya. Ya. Untuk yang ingin bertanya bisa raise hand dan saat dipersilahkan mohon untuk on cam ya. Untuk Kak Habib Sukro silakan bisa on cam ya Kak. Oke, selamat pagi teman-teman dan Ibu pembimbing. Mau izin tanya Bu. Ini kan pada umumnya ada beberapa teman-teman yang udah berkecimpung juga di itu ya, di dalam dunia trading atau investasi. Bagi yang awam untuk lebih memperdalam, kira-kira menurut pengalaman Ibu ada tips and triknya gitu? Baik, langsung saya jawab Mbak Habib. Ya, boleh. Mbak Ayu. Mas Habib pertanyaannya sudah ya? Sebelumnya saya tanya dulu nih, Mas Habib termasuk yang newbie atau yang expert? Newbie, Bu. Tidak semuanya sudah expert juga ya. Ada beberapa juga yang masih newbie. Bagi kalian yang baru awal-awal belajar saham, tidak usah kecil hati. Kita belajar bareng-bareng ya dari awal. Nanti kita bisa buka kelas atau edukasi lagi yang khusus untuk pemula seperti itu. Nah, harapan saya ketika teman-teman membuka akun saham ini tidak saja berhenti sebagai tadi
kelengkapan dari SKPI atau pendamping ijazah kalian atau syarat kelulusan seperti itu ya. Tapi teman-teman memang benar-benar belajar untuk investasi saham. Saya sangat appreciate banget sama Mas Habib atas pertanyaannya ini ya. Makanya saya tanya apakah dari Mas Habib ini sendiri dari awal atau memang sudah cukup sebagai pelaku di pasar modal seperti itu. Jadi artinya gini, bagi teman-teman yang awal bagaimana memulainya? Memulainya kalian sudah lalui ya dengan mendaftar atau meregistrasi pembukaan akun saham. Sudah jadi nih, sudah jadi ya, sudah jadi akun